Aku tidak menyangka akan ada Hoji ini. Telah dibudidayakan hingga 7 ekor. Kalau aku tidak memiliki jasa pelindung diri. Hari ini sepertinya. Aku sudah jatuh ke dalam jebakan dia. Dan tewas di sana. Romsil, Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Tuan muda. Selamatkan aku. Tuan muda. Selamatkan aku. Tuan muda. Terus Anda, apa yang baru saja kamu katakan, tetap dihitung. Tentu saja. Bagus. Jika Anda bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini, tidak peduli apapun yang kamu inginkan di masa depan, selama saya mampu melakukannya, aku akan melakukannya untuk... Bagus. Namun sebelum itu, kamu harus menjadi seorang pria terlebih dahulu. Kakak perempuan. Berbuat baik. Jangan takut. Luka kakak perempuan memang sudah memudar secara signifikan. Apakah mereka akan sembuh sepenuhnya? Hanya dalam beberapa hari lagi. Apakah Anda sudah memutuskan? Apakah kamu ingin menjadi seorang pria? Atau seorang wanita? Aku ingin menjadi seorang pria. Aku ingin memiliki kakak perempuan. Menjadi pria kakak perempuan. Bagaimana menurutmu? Kakak perempuan. Apakah semua ini hanya mimpi? Jika kamu berkata begitu, maka di dunia fana ini, siapa yang tidak hidup dalam mimpi yang fana? Akhirnya, semuanya akan lenyap. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga sebuah mimpi? Aku bukanlah mimpi. Lagi pula aku bukan manusia. Saya agak tidak bisa melihat dengan jelas di mana karma kita berada. Mungkin, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan mengalami lebih banyak keterikatan lagi. Cepat bertindak. Bagaimana kamu tahu? Seseorang menyuruhku untuk... Saya dan Hoji sama-sama mengalami luka parah. Jadi saya mengaktifkannya, penghalang perlindungan diri saya. Dan penghalangku mampu menahan mereka yang kebajikannya lebih rendah dari saya, tetapi tidak dapat bertahan. Mereka yang hampir setara denganku. Lalu mengapa? Apakah kamu membantuku? Kau adalah seorang bangsawan sejak lahir. Dan juga Dewa Surgawi, putra takdir yang ditunjuk.
Jika aku benar-benar menginginkannya, melakukan apa saja padamu, lagi pula itu tidak mungkin. Sebaliknya, Huji dan aku, keduanya ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Batu pijakan. Lebih-lebih lagi, jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, jalan surgawi, tentu tidak akan mengampuni saya. Pada saat itu, bahkan jika prestasi saya lebih tinggi, aku tetap tidak akan mampu menolaknya. Hukuman murka surgawi. Alih-alih itu, mengapa saya perlu bertindak melawan surga? Kakak perempuan. Kakak perempuan, Aku sungguh-sungguh tidak ingin menyakitimu. sebenarnya aku. Tinggalkan tempat ini, menuju ke timur. Takdirmu terletak di sana. Kakak perempuan. Dia benar-benar tidak bergerak. Aku tidak menyangka kamu begitu tenang. Saya pikir kamu akan menghancurkan penghalangku untuk menemukan saya. Jika pada saat itu kau datang untuk merebut eliksir batinku, mungkin aku sungguh tak akan mampu menolakmu. Anda tidak akan punya cara. Jangan coba menipu saya. Di antara klan rubah kami, garis keturunanmu rubah-rubah gembira adalah yang paling licik dan penuh tipu daya. Jika aku benar-benar menembus penghalangmu, aku mungkin harus mati bersamamu, bukan? Sepertinya kamu masih punya sedikit akal sehat. Jadi sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Atau maksudmu, Anda ingin menggunakan keterampilan amatir Anda untuk merebut eliksir batinku? Aku mohon padamu, Chan Yang, selamatkan nyawa suamiku. Dia sudah berhenti bernapas. Aku tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Itu tidak benar. Aku menyegel energi vitalnya. Dia belum mati. Percaya saya. Ramuan batinmu bisa menyelamatkannya. Aku. Meskipun aku tidak menginginkan semuanya, Anda hanya perlu mentransfer sedikit energi spiritual kepadanya. Kamu gila. Anda ingin saya mentransfer ke dia kekuatan eliksir batinku. Kamu menginginkannya untuk tidak menjadi manusia, hantu, atau makhluk halus manusia. Memohon kepada Chen Yang agar berbelas kasihan. Kasihanilah kami. Saya mohon Anda mengabaikan dendam masa lalu. Dan maafkan aku kali ini saja ya. Sekalipun dia menjadi gol manusia, saya menerimanya. Setidaknya, orang itu akan tetap hidup. Seharusnya menerima tunjangan. Tapi karena aku, dia mengasingkan diri di pegunungan ini. Hanya dalam beberapa tahun singkat, energi iblis memasuki tubuhnya. Pada saat saya menemukannya, semuanya sudah terlambat. Pada dasarnya aku tidak bisa menyelamatkannya. Kau sebenarnya makhluk iblis. Bagaimana bisa hidup berdampingan dengan manusia? Seandainya kamu tahu ini lebih awal, mengapa Anda memulainya sejak awal? Pada dasarnya Anda tidak mengerti. Dia sudah lama tahu bahwa aku adalah roh. Dia tidak membenci saya. Dan dia tidak keberatan. Dia berkata, meskipun itu berarti kematian, dia ingin bersama denganku. Chen Yang, aku akan memberikan eliksir batinku kepadamu. Apa yang kurang darimu, saya akan mengisinya kembali untuk Anda, asalkan Anda bersedia menggunakan eliksir batin Anda untuk mentransfer sebagian kekuatan spiritual kepadanya. Kamu tahu,
Setelah kamu kehilangan eliksir batinmu, Anda akan kembali ke bentuk semula. Anda harus memulai semuanya dari awal lagi. Sekarang, kamu adalah rubah berekor 7 di antara klan rubah. Anda dianggap telah mencapai kesuksesan kecil. Apakah Anda bersedia mengorbankan semua yang Anda miliki demi satu orang? Karena dia. Saya bersedia melakukan apa saja. Chen Yang, saya tidak pernah membunuh siapapun dan tidak melakukan perbuatan jahat apapun. Jika kamu meminum ramuan batinku, kamu tidak perlu takut menanggung karma saya. Bagus, saya memberikan izin kepada Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, takdirmu ada di tanganku. Anda harus mematuhi pengaturan saya. Jika kau berani membangkang lagi, Anda pasti akan menderita akibat yang fatal. The film was translated and narrated by M Media. Suami. Suami, ada berapa banyak urusan hati di dunia ini? Dunia ini penuh dengan orang-orang yang terpaksa. Sungguh lucu. Sebenarnya aku sempat merasa iba pada Huji. Aku pernah menggunakan kekuatan kultivasi 100 tahun, bersama dengan sejumlah besar bahan obat, hampir tidak mampu mencegah mayatnya membusuk. Namun garis keturunan rubah bahagia, hanya butuh 1 hari saja, untuk memulihkan napasnya. Sekalipun dia tidak pernah bangun lagi. Setidaknya, itu meninggalkan sebuah kenangan bagiku. Kau memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa, tidak mengherankan bahwa kamu hanya muncul saat terjadi bencana besar di dunia. Tunggu. Bencana besar dunia. Mungkinkah itu Rongxiu? Perhatikan kata-katamu. Rahasia surgawi tidak boleh diungkapkan. Apa boleh buat? Tuhan sudah punya rencana. Mengapa Anda meninggalkan kediaman Marquis? Dengan melakukan ini, apakah kamu layak disegani oleh leluhurmu? Anda. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Mengapa kamu belum menikah? Hatiku ini tampaknya sakit. Ia tidak mau menuruti perintahku. Aku tidak bisa menikah. Karena dia sakit. Lalu sembuhkan. Chunyan, Kamu masih ingat aku sekarang? Engkau adalah putra ilahi dari alam atas, menjalani cobaan untuk mengatasi malapetaka. Ini semua karena sikap tidak sopan rubah kecil ini. Karena putra ilahi telah berhasil mengatasi kesengsaraan, maka rubah kecil ini tidak akan lagi mengganggumu. tunggu. Kamu datang kapanpun kamu mau datang. Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau pergi. Mengapa bisa begitu? Kamu bahkan tidak bertanya padaku. Putra ilahi, mungkinkah kau ingin menahanku di sini? Apakah kamu tidak takut menunda kepulanganmu ke alam atas dan kehilangan posisi ilahi Anda? Kamu menanggung karma dari jalan surgawi.
Saya tidak bisa dengan mudah ikut campur. Aku dilahirkan untuk mematuhi doa surgawi. Bagaimana bisa begitu? Apakah hamba takut aku akan membuat masalah selain dari yang kuinginkan? Alam atas memanggilmu. Hati-hati. Markus Muda meninggal secara mendadak. Cepat, pergilah cepat, dan laporkan diri kepada Putri Agung. Saya baru saja keluar dari kamar Putri Agung. Putri Agung sudah gila. Saat ini, dia sedang memegang pedang, menyerang siapapun yang dia lihat. Astaga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dosa apa yang telah dilakukan oleh perkebunan Markus ini, agar hal seperti ini bisa terjadi? Mereka ada di sini. Aku memberitahumu. Seandainya kau datang hari ini untuk membunuhku, mungkin kamu akan punya kesempatan. Minumlah eliksir batinku. Berikan itu kepada suamimu. Dan hal itu pasti akan memungkinkannya untuk berubah sepenuhnya. Jika kamu mengonsumsi eliksir batinku, apalagi 7 ekor, 9 ekor akan sangat mudah. Kamu tidak boleh mencoba menipuku. Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Inti hidupku sepenuhnya berada di tanganmu. Jika Anda menekan dengan ringan, bukankah aku akan mati saja? The film was Baru-baru translated ini saya and narrated mendengar by M tentang Media. sesuatu. Seluruh klan rubah menyebarkan rumor, mengatakan bahwa kamu telah mengembangkan perasaan yang tulus untuk putra ilahi dari alam atas. Tapi bagaimana dengan dia? Dia sengaja hanya memanfaatkanmu sebagai batu loncatan. Setelah melewati cobaan cinta, dia naik sendirian. Meninggalkanmu di sini di gua rubah ini. Menghabiskan hari-hari kesepianmu dengan minum-minum. Bukankah mereka bilang begitu, bahwa klan rubah bahagia Anda memiliki hati yang paling dingin, dan tidak akan pernah memiliki perasaan sebenarnya? Kalian semua fokus hanya setelah menerima mandat dao surgawi, dan segera kembali ke posisi ilahi Anda. Tapi lihat dirimu sekarang, dalam keadaan kemerosotan ini. Saya khawatir bahwa pendakian ke surga kini tak ada harapan bagimu. Tidak bisakah aku mengakui bahwa aku salah? Aku datang ke sini untuk memberimu undangan resmi. Ini adalah semua hal yang saya dipilih dengan cermat untuk Anda, orang-orang ini. Semua orang membuat permintaan sebelumnya. Patung sucimu. Selama kamu membantu mereka, Anda dapat mengumpulkan lebih banyak pahala. Ramuan abadi dari klan rubah ini sungguh luar biasa. Setelah tertidur dan bangun, 3 tahun telah berlalu. Memang sudah seharusnya begitu. Aku harus mengendurkan otot dan tulangku sekarang. Kamu sudah menjadi orang mati sekarang. Apakah Anda berniat untuk memutus siklus reinkarnasi dan menikahi orang yang masih hidup? Nyonya Chan, aku tahu kau memiliki kekuatan yang besar. Aku mohon padamu untuk membantuku. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Bahkan jika kamu menikah dengannya, tubuh fisikmu ini tidak akan bertahan lama. Mungkin, Anda bahkan mungkin akan berakhir dengan takdir tidak pernah bereinkarnasi. Nyonya Chan, aku sudah mengambil keputusan. Aku mohon kepadamu untuk mengabulkan permintaanku.
Saya berasal dari kota Luoyang, putri seorang pedagang kaya. Namun saat dalam perjalanan untuk menikah, aku secara tragis ditangkap oleh para kultivator jahat. Mereka menguliti saya dan mengambil semua tulang saya. Dan mengubahku menjadi pasta yang harum. Dan kebetulan saya mati di dekat kuil Dewi. Dilindungi oleh persembahan dupa dan berkah dari Sang Dewi. Sekarang saya mampu mewujudkan diri saya. Adapun keluarga suami saya, mereka hanya berasumsi bahwa saya terlambat karena hujan lebat. Oleh karena itu, mereka berencana untuk memilih hari baik lainnya untuk mengadakan pernikahan. Gerbang neraka sudah terbuka. Jika kamu pergi sekarang, mungkin kamu bisa terlahir kembali di keluarga yang baik. Jika Anda tidak bersedia, maka kamu benar-benar tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nyonya Chan. Tetapi sebagai anak dari orang tua saya, bulu tubuh dan kulit saya diterima dari orang tua saya. Sekarang kewajiban berbakti saya belum terpenuhi, namun aku sudah benar-benar hancur. Menyebabkan mereka merasa tertekan. Saya sungguh tidak bersedia untuk pergi seperti ini. Dewi, aku dengar kau menyelamatkan dunia dan makhluk hidup. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan kembali tubuh saya dan memenuhi satu keinginan saya ini? Karena kamu sudah The film memikirkannya was dengan matang. translated Kalau and begitu saya narrated tidak perlu by membujuk Anda Emilia. lagi. Saat ini, tubuh fisikmu ini, bahkan di siang bolong, tidak bisa berfungsi seperti orang biasa. Oleh karena itu, saya hanya mengandalkan persembahan dupa saya. Tidak berguna. Anda membutuhkan beberapa berkat tambahan. Murid, terima kasih atas perlindunganmu, Dewi Rubah Bahagia. Ruangan ini terasa panas. Wanita, Anda akan terbiasa setelah tinggal sedikit lebih lama. Inilah kulit harum yang Anda bicarakan. Kulit yang harum seperti ini sulit ditemukan. Usianya pasti 16 tahun. Belum menikah. Dan harus memiliki kulit yang halus dan lembut. Dibudidayakan dengan sangat hati-hati. Wanita muda, kamu agak lebih tua. Tetapi keunggulan Anda terletak pada kecantikanmu yang menakjubkan. Kulit ini juga yang terbaik yang pernah saya lihat. Dan yang paling bersemangat. Jika salep tersebut dibuat menggunakan Anda, ini pasti akan membalikan proses penuaan. Yang terakhir, yang mencoba mencuri kulitku, sudah membusuk hingga mati di jalanan. Dan kamu, bagaimana kamu ingin meninggal? Seorang gadis muda yang keras kepala, siapa yang tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi? Nonamu dari keluargamu di Huainan, Wuling. Lokakarya Jingxiu, Lin Xiao. Awalnya, kau adalah seorang kultivator. Namun kamu mencari hidup kekal. Merugikan sesama jenis. Memanfaatkan banjir pegunungan.
Untuk membahayakan di sini, banyak sekali wanita muda yang lewat. Memasaknya menjadi yang disebut salap wangi. Kau benar-benar pantas mati 10.000 kali lipat. Lalu kenapa? Orang yang tidak membantumu langit akan mengamuk dan bumi akan binasa. Keras kepala dan tak bisa diperbaiki. Dewi, bencana besar sedang mendekat di sini. Jika Anda tidak ingin, jiwamu akan terjebak di sini. Lalu pergi dengan cepat. Terima kasih, Dewi. Membantu? Tanah longsor akan datang. Mengapa saya tidak bisa keluar? Membantu? Aneh. Aku juga tidak bisa keluar dari sini. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi jalan. Membantu? Kediaman Perdana Menteri. Tuan Muda, Saya sudah lama mendengar tentang reputasi besar Nyonya Choi. Mohon maaf atas gangguan saya. jadi Anda adalah Tuan Muda Shen. Boleh saya tanya ada apa? Nyonya, bolehkah saya bertanya? Jika kamu masih ingat istriku, Jiao, putri dari keluarga Song. Song Jiao. Itu benar. Bolehkah saya bertanya Nyonya, sebenarnya apa yang salah dengan tubuh Jiao Jiao? Apa yang kamu lakukan padanya waktu itu? Bagaimana mungkin dia bisa seperti ini sekarang? Jadi, sangat bejat. Saya hanya ingin tahu. Wanita, apakah kamu masih punya obatnya? Jika dia terus seperti ini, saya takut akan seluruh kediaman Perdana Menteri. Tidak. Atau lebih tepatnya seluruh istana kekaisaran akan jatuh ke dalam kekacauan. Saya mendengar bahwa putri dari keluarga Adipati pelindung negara ini diusir semalaman oleh Tuan Muda tertua, bergegas keluar. Itulah mengapa dia pindah ke tempat tinggal terpisah. Tepat. Perilakunya terlalu tidak senonoh, bahkan sang guru hampir tertipu oleh tipu dayanya. Sepertinya setelah dia pindah ke sini, dia tampak semakin tak terkendali. Dalam setengah bulan terakhir, para pejabat tinggi dan bangsawan yang masuk dan keluar setiap hari. Siapa yang bisa kita sakiti di istana kita? Tiga tahun. Nyonya Chan masih memiliki keindahan yang mampu merobohkan kota. Benar-benar tak terhentikan. Baru berumur 20 tahun. Tubuhmu sudah sepenuhnya matang. Meskipun kamu belum melahirkan, tubuhmu memancarkan aroma seperti susu. Saya khawatir ini akibat bertahun-tahun memanjakan diri, mengakibatkan penipisan ki dan vitalitas. Wanita, apakah yang kau maksud adalah tubuhku? Apakah ini benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi? Bukankah ini persis seperti yang Anda inginkan? Untuk apa repot-repot? Sedang berakting di sini. Aku sudah memperingatkanmu sejak dulu. Jangan berlebihan. 3 tahun lalu. Dimulai dari pertama kali aku melihatmu. Saya mengerti. Seseorang yang secantik dirimu. Dalam kehidupan ini, saya mungkin tidak akan pernah menemui yang kedua kalinya. Wanita, seseorang yang secantik dirimu. The film was translated Bisakah laki-laki and di dunia narrated ini? by M Media. Apakah kamu menolakku? Tentu saja tidak.
Tidak hanya tidak ada satupun di dunia ini, tetapi bahkan di alam atas pun mereka langka. Kalau begitu aku menginginkan seseorang sepertimu, wanita. Aku memanjatkan sebuah permohonan di dalam kuil rubah bahagia. Aku membuat sebuah permintaan. Kamu harus membantuku. Saya bisa. Nyonya Chan, lihat cepat. Di lenganku, bekas luka dari lebih dari 1 dekade lalu. Bukankah itu sudah hilang? Mandi obat ini dapat membantu Anda memperbaiki kulit Anda. Bekas luka kecil seperti itu, tentu saja tidak ada yang perlu disebutkan. Namun, kamu harus bersikap baik akhir-akhir ini dan berhenti memanjakan diri secara berlebihan. Jika Anda ingin hidup beberapa tahun lagi, Anda harus memelihara ki dan vitalitas Anda dengan benar. Manusia dilahirkan. Bukankah itu demi kesenangan semata? Jika aku tidak menikmati hidupku selagi bisa, terkekang dan dibatasi, lalu apa arti hidup? Nyonya Chan, apakah kamu tidak bahagia? Saya mendengar itu. Kamu dan Suyan tidak meninggalkan ruangan selama beberapa hari. Sayang sekali. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu, sebenarnya berumur pendek. Tidak beruntung. Sungguh bukan keberuntungan. Seandainya dia adalah manusia biasa, mungkin aku masih bisa bersamanya. Nyonya Chan. Saya mendengar itu. Anda adalah kumpulan dari 10 harta karun agung, tak tertandingi bahkan oleh mereka. Aku juga menginginkan seseorang sepertimu. Karena kamu menginginkannya. Mengapa tidak? Karena itu adalah kehendak surga, bahwa engkau telah diserahkan di hadapan mataku. Kalau begitu saya akan membantu Anda di sepanjang jalan. Roda-roda sejarah akhirnya mulai berbalik. Aura takdir Ki Agung setengah bertumpu pada Song Jiao, dan setengahnya dipicu olehku. Rubah yang gembira awalnya ditakdirkan untuk mewarisi mandat surga, dan dengan demikian ada. Inilah deo surgawi yang harus kupenuhi. Setelah hari ini, ibu kota akan menjadi jurang yang sesungguhnya. Pinggiran ibu kota. Kakak perempuan, apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Rong Siu, Ini aku. silakan masuk dan bicara. Selama beberapa tahun ini aku mencari kemana-mana, tapi tidak menemukanmu. Meskipun saya pergi ke kuil rubah gembira setiap bulan untuk mempersembahkan dupa dan meminta audiensi, tidak pernah ada tanggapan. Saudari, apakah kamu sengaja menghindariku? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku sudah tahu. Kakakku pasti tidak akan membenciku. Pasti ada sesuatu yang menunda Anda. Hari itu aku mengikuti instruksi kakak dan melakukan perjalanan ke arah timur. Memang benar aku bertemu dengan Pangeran Donglin. Dia berkata, saya adalah pewaris terakhir yang tersisa dari keluarga Rongnya, dan dia ingin aku kembali dan mewarisi tahta. Saudari, bisakah kau kembali ke istana pangeran bersamaku dan menginap selama beberapa hari? Aku tentu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, saudari. Apapun yang diinginkan saudari, aku bisa memberikannya padamu. Jadi, takdir kita sudah menunggu di sini sejak lama. Kediaman Pangeran Donglin.
Saudari mohon jangan tersinggung. Hanya saja sisi selatannya, baru saja menerima kiriman, buah-buahan segar. Kurasa kakak pasti akan menyukainya. Jadi saya sengaja membawa piring. Ayo. Pangeran dari Istana Donglin, bukankah di sana ada pelayan wanita? Apa? Membiarkan pangeran melayani secara pribadi. Hanya aku seorang yang melayani saudari. Sudah cukup. Mengingat kembali saat itu. Selama hari-hari, ketika suster terluka, selalu hanya aku yang melayani saudari. Mengapa kita membutuhkan para pelayan itu? Laporan. Melapor kepada Yang Mulia. Laporan mendesak telah tiba dari desa Shuangyu. Puluhan woko telah menyerbu. Meminta bantuan segera. Saudari, silakan tetap tinggal di Princess Manor dan tenanglah. Saya akan pergi dan kembali dengan cepat. Puluhan para perampok laut telah menyerbu desa Shuangyu. Mohon perhatikan semuanya. Jangan pergi ke sana. Puluhan para perampok laut telah menyerbu desa Shuangyu. Mohon perhatikan semuanya. Jangan pergi ke sana. Si kecil, apakah desa Shuangyu terletak di sebelah timur? Ya. Saudariku yang cantik, tolong jangan pergi. Tempat itu sangat berbahaya. Orang-orang meninggal di mana-mana. Tanah dipenuhi darah. Berbuat baik. Ambil ini dan beli permen. Terima kasih saudari. The film was translated and narrated by M Media. Semoga Dewi Rubah yang gembira melindungi kita. Menyerang orang tua dan perempuan tidak bisa dimaafkan. Aku tidak menyangka akan seperti ini di sini. Pasti ada keindahan yang luar biasa. Datang. Ikuti tuanmu kembali ke pulau. Tuhanmu menjamin bahwa kamu akan terdorong ke ekstasi. Saudari, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu berlari jauh-jauh ke sini? Ini terlalu berbahaya. Tidak apa-apa. Kuil Dewi Rubah yang gembira ini, apakah itu dibangun olehmu? Saudari adalah imanku. Sejak saya mewarisi gelar pangeran, saya mengeluarkan perintah dalam yurisdiksi saya untuk membangun kuil rubah gembira. Bintang ganda sipil dan militer telah turun ke alam fana. Sepertinya dinasti Ki Agung ini benar-benar telah mencapai akhirnya. Saudari, apa yang sedang kamu pikirkan? Saya berpikir bahwa kamu sekarang lebih penting daripada apapun. Mama, kakak masih paling menyayangiku. Namun, meskipun para perampok laut di sini telah berhasil dipukul mundur, masih ada risiko serangan balik. Sebaiknya suster pergi duluan. Laporan, kami telah menangkap 6 orang pejabat lokal, diduga bersekongkol dengan para bandit laut. Mohon berikan instruksi Anda yang mulia. Tangkap mereka semua dan bawa kembali ke prefektur Donglin untuk diinterogasi. Laporan, melapor kepada Yang Mulia. Para bandit laut yang melarikan diri berkumpul di laut lagi. Saya khawatir mereka akan melancarkan serangan kedua. Berikan perintahnya. Bersiaplah untuk berperang. Yang Mulia, mengapa tidak mundur untuk memberi komando? Akulah Pangeran Donglin. Jika aku mundur, orang-orang biasa di belakangku, siapa yang akan melindungi mereka?
saudari. Tidak baik. Ternoda oleh darah seorang bandit laut adalah mendatangkan karma. Apa yang terjadi di sini? Apa yang menyebabkan Chen Niang menyerang dengan begitu kejam? Anda diselimuti bau darah. Bukankah mereka bilang bahwa garis keturunan rubah bahagiamu sifatnya baik semua? Kasihan pada semua makhluk. Bukankah kalian kandidat pilihan surga untuk jabatan ilahi? Saya bisa membantu suami Anda menjadi manusia abadi bumi. Namun, kamu harus membantuku melakukan satu hal. Tuan, tolong berikan instruksi Anda kepada saya, jika guru dapat menyelamatkan nyawa suami saya. Lalu Huji, tentu tidak akan melanggar sumpah. Rubah kecil ini sungguh setia. Bukan tanpa alasan aku menyelamatkan nyawanya saat itu. Aku ingin kamu pergi ke negara tempat para bajak laut-laut bermukim. Menghancurkan fondasi mereka, merusak moral mereka. Sehingga mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Membakar, membunuh, dan menjarah, dan menyerang negara lain. Tapi ingat, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Membunuh orang tak bersalah secara sembarangan, atau menodai dirimu dengan pertumpahan darah. Tapi ini, memasuki wilayah orang lain. Dengan budidaya saya yang sederhana, saya khawatir itu tidak akan cukup. Bagaimana jika Tuhan surgawi mereka? Apakah ini membunuhku? Lalu apa yang harus saya lakukan? Aku bisa membantumu menjadi rubah ekor 9. Abadi dan tak dapat dihancurkan. Anda, apa yang tadi kamu katakan? Ekor 9. Karena aku akan menjadi rubah berekor 9. Mungkin aku bisa menipu Dao Surgawi dan ambil kesempatan. Pada waktu itu, mengapa aku harus dikendalikan oleh Nyonya Chan? Kenapa harus pergi ke negara bajak laut sialan itu? Ada apa? Apakah Anda mungkin berpikir bahwa sekarang kamu telah menjadi rubah berekor 9? Anda tidak perlu menepati janji apapun. Atau menjunjung tinggi sumpah suci apapun. Sangat. Itu sama sekali tidak benar. Benarkah begitu? Saya Huji dengan ini bersumpah. Jika Chen Niang bisa membantuku menjadi rubah ekor 9, saya pasti tidak akan mengingkari perjanjian ini dan akan melakukan yang terbaik untuk menimbulkan kekacauan. Sehingga bangsa bajak laut-laut tidak akan pernah mengenal kedamaian. Apakah saya harus melanggar sumpah ini? Semoga hukuman dari surga menimpa diriku, dan semoga aku menjadi abu dan asap. Pergi sekarang. Huji menerima perintah tersebut. Chen Niang, jangan lupakan janjimu padaku. Kali ini kita akan pergi ke negara para bajak laut, di mana aku berada. Bencana pasti akan terjadi terus-menerus, menyisakan hanya 1 dari 10 yang selamat. Rubah adalah hewan yang paling pendendam. Dan rubah bahagia bahkan lebih lagi. Karena Huji telah menerima jasa saya dan berubah menjadi rubah berekor 9. Dia juga harus menanggung karma yang telah saya kumpulkan dengan para bajak laut-laut. Biarlah ini menjadi harga yang harus dia bayar. Bersekongkol melawan saya saat itu.
Nyonya Chen, Anda telah bekerja keras, bersedia mencapai hal ini dalam waktu sesingkat itu, untuk mendisiplinkan putriku. Seandainya bukan karena pertempuran yang sengit, menantu laki-laki saya sangat ingin pergi ke medan perang. Seharusnya tidak seurgen ini. Perang! Tepat. Sekarang ibu kota berada dalam kekacauan total. Kaisar tua itu hanya peduli untuk menikmati wanita-wanita cantik. Semua orang mengatakan keluarga Song ini akan segera mengambil alih yang disebut kerabat kekaisaran dan pejabat berkuasa itu. Sibuk merekrut tentara dan merebut wilayah. Bagian terburuknya adalah seluruh wilayah utara telah hilang. Rakyat jelata mengungsi ke selatan dan mereka mengalami tahun penuh bencana. Kemalangan memang tidak pernah datang sendirian. Kita benar-benar tidak bisa terus hidup seperti ini. Ayo kita cepat pergi. Memperlambat. Ini milikku. Berikan padaku. Pergi. Ayo cepat. Setiap kali kekuasaan kekaisaran berpindah tangan, daging dan darah rakyat jelata adalah batu bata yang melapisi jalan. Sesungguhnya, ketika ada kemakmuran, rakyat jelata menderita. Menghancurkan, rakyat jelata menderita. Kakak perempuan. Kakak perempuan, aku sangat merindukanmu. Kamu berada di mana beberapa hari terakhir ini? Mengapa kamu tidak datang mencariku? Urusan militer sangat mendesak. Anda harus merekrut tentara dan menghukum pejabat korup. Apakah kamu masih punya waktu untuk memikirkan aku? Hari itu di tepi laut. Kakak perempuan, aku melihat semuanya. Engkau adalah Tuhanku. Dewa surgawi. Di hatiku, kamu lebih penting daripada segalanya. Kemudian serahkan semua informasi tentang dirimu. Serahkan semuanya padaku. Serahkan sepenuhnya padaku tanpa ragu-ragu. The film was translated and narrated by M Media. 100 tahun setelah memasuki dunia fana, saya sudah melihat terlalu banyak pria dan wanita. Tidak sedikit yang jatuh cinta padaku. Bahkan ada yang sangat menginginkan saya. Namun tidak seorang pun. Semurni dan sebersih dirinya. Zhang Xiyuan adalah sosok yang menarik. Qin An adalah daging. Sui Yan adalah favorit. Rong Xiu adalah cinta pengabdian yang murni. Itu benar. Dia percaya padaku dan mencintaiku. Hal itu sangat meningkatkan pahala saya. Sumber utama sebenarnya adalah keyakinan dari pribadi yang ditakdirkan. Kakak perempuan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah saya menekan terlalu keras dan menyakiti Anda? Saya baik-baik saja, bukan apa-apa. Menggali rahasia surga memang mengakibatkan reaksi balik. Kakak perempuan, tunggu. Saya akan segera menelepon dokter. Sebagai anak sah, setelah kembali ke rumah besar, tidak menyapa ibu dahulu. Dan kamu bahkan menghabiskan malam bersama roh rubah ini hingga fajar. Apakah kamu masih belum punya? Apakah ibumu menghormatiku? Ibu kepala sekolah, jika kamu bersikap baik, demi pangeran tua, aku akan mengizinkanmu menikmati masa tuamu dengan tenang. Jika kamu tidak berperilaku baik, kemudian, aku tidak keberatan membiarkanmu mengalaminya. Rasa diusir dari kediaman pangeran. Anda
Kau berjanji pada pangeran. Kamu harus memperlakukanku dengan baik. Perlakukan dengan baik adalah sesuai dengan cara Anda telah memperlakukan saya selama beberapa tahun ini, atau sesuai dengan standar penempatan pengungsi di luar kota. Anda, beraninya kau membandingkan aku kepada rakyat jelata yang rendah hati itu? Para pejabat yang bersekongkol dengan bandit laut. Semuanya dipenjara di kediaman pangeran. Apakah putri permaisuri tua itu tertarik untuk menemui mereka? Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, segera pergi. Jika kamu memprovokasi kakak perempuan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap dingin dan kejam. Kakak perempuan, bisakah kamu mengajakku ikut? Apakah kamu akan ikut? Apa kamu yakin? Ada apa? Mungkinkah itu? Kakak perempuan menganggapku menyebalkan. Orang yang menjalani pernikahan percobaan ini adalah seorang cendekiawan. Saya dengar dia sudah cukup umur untuk menikah dan belum pernah menyentuh seorang wanita. Keluarga sang ibu dari wanita itu sangat khawatir. Jadi mereka meminta saya untuk mengujinya secara menyeluruh. Rumah besar Song. Nyonya Chan. Halaman samping telah dirapikan dengan baik. Silakan masuk ke dalam ruangan. Apa arti dari ini? Tuan muda saya berkata, sekalipun itu adalah pernikahan percobaan, Nyonya Chan tetaplah seorang wanita. Keluarga Su adalah keluarga yang menjunjung tinggi kepatutan, dan tidak boleh kehilangan sopan santun kita. Saya hanyalah seorang calon pelayan pernikahan. Bagaimana saya bisa merebut hak yang seharusnya untuk mempelai wanita resmi? Anda melapor kembali kepada tuan muda Anda, dan segera tarik kembali barang-barang ini. Ini? Nyonya Chun. Nyonya Chun, mohon maafkan saya. Saya Su menerima petunjuk dari leluhur saya, dan mematuhi aturan keluarga. Saya meminta Nyonya untuk bersikap toleran. Aturan keluarga. Ini cukup menarik. Bagaimana mungkin aku tidak tahu, wanita yang sedang menjalani pernikahan percobaan. Su Qingye. Apakah juga ada yang memiliki pakaian dan etiket seperti ini? Wanita. Tolong ganti pakaianmu. Suamiku kok mirip dengan seorang kenalan lamaku. The film was translated and narrated by M. Mina. Sudahlah. Karena ini adalah aturan keluarga suami. Kalau begitu saya tidak bisa menolak. Pelayan tua ini telah hidup begitu lama, namun ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang wanita. Seorang wanita dengan kecantikan yang begitu mempesona. Mohon jangan tersinggung, Bu. Saya tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan keintiman. Jika saya bersikap lancang dalam hal apapun, aku meminta Nyonya untuk tidak menyalahkanku.
Seorang cendekiawan memang benar-benar seorang cendekiawan. Bahkan melakukan hubungan suami istri pun membutuhkan etika. Wanita. Apakah Anda juga merawat pria lain? Dengan ketidakterbatasan seperti itu. Tentu saja tidak. Semua pria di dunia ini berbeda-beda. Namun tetap begitu mirip. Tapi mereka, tak satu pun dari mereka yang setenang dirimu. Suamiku, tahukah kamu bahwa malam di musim semi itu pendek? Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Bukankah kamu pernah berkata bahwa kau hanya menginginkan aku? Aku tetap tidak bisa menyembunyikannya darimu. Chunyan. Waktu telah habis, putra ilahi. Kau tahu kau tidak bisa berhenti. Jalan surgawi. Untuk apa repot-repot marah? Kau dan aku tak ditakdirkan menempuh jalan yang sama. Chunyan. Jangan pergi. Sekalipun Anda tak lagi punya kemungkinan naik ke surga, aku akan tetap menemanimu. Aku tidak akan menjadi putra ilahi dari alam atas lagi. Aku akan menemanimu jatuh ke jalan iblis. Apakah itu bisa diterima? Kamu tahu, klan saya telah ada selama 3000 tahun. Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan kesengsaraan dao surgawi ini. Itulah sebabnya aku diam-diam turun ke alam fana dan aku terjebak di sini. Aku hanya tidak ingin menghilang begitu saja. Dunia ini surga dan bumi, dan menjadi makanan bagi jalan surgawi. Awalnya, saya dikandung dan dipelihara oleh dao surgawi. Aku ditakdirkan untuk mengemban mandat surga, membantu putra takdir dalam mengubah dinasti. Jika aku tetap terjebak di sini, dia akan mati. Orang-orang tak berdosa di Great Ki juga akan mati. Dan daoku juga akan berakhir. The film was translated and narrated by Suking M Ying. Media. Apakah itu nama aslimu? Ya. Sebelum aku mencapai keilahian, saya adalah seorang cendekiawan di Dongyen. Tahun di mana malapetaka besar turun dari langit, aku mengorbankan diriku untuk menyelamatkan rakyat jelata. Dengan demikian langsung mencapai status dewa. Namun kemudian, karena sebelum aku mencapai keilahian, aku belum pernah mengalami cinta sejati. Aku tak bisa melihat menembus debu merah mematikan ini. Untuk memahami apa sebenarnya itu, aku bersumpah untuk mati dan turun ke alam fana untuk menjalani kesengsaraan. Suking Ying adalah nama yang bagus. Chunyan. Chunyan. Jangan pergi. Yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Inilah takdir. Ini juga merupakan hukum Dao Surgawi. Dao Surgawi memerintahkanmu untuk membuka jalan dan menghalangi cobaan bagi Rongxiu. Meskipun demikian, apakah Anda masih bersedia? Apa pentingnya itu? Putra ilahi, dapatkah engkau mendengar?
Apakah kamu bisa melihat? Umatku berseru. Menderita rasa sakit yang tak tertahankan, berdoa agar semua ini segera berakhir. Ini memiliki tidak ada hubungannya dengan Rong Xiu. Karena itu, bahkan jika kamu menghilang menjadi langit dan bumi, apakah kamu tidak menyesal The film was Tidak ada penyesalan. translated and Meraih dal narrated surgawi. by M Media. Dan naik menuju keilahian adalah keinginan seumur hidup plan rubahku. Sekalipun aku lenyap di dunia fana ini, aku harus hidup berdampingan dengan dunia. Tapi jika kamu tidak pergi, Anda dapat menghindari musibah ini. Chunyan, maukah kamu ikut denganku? Aku tidak akan menjadi putra ilahi ini, dan kamu tidak akan. Pengorbanan dal surgawi. Mari ikut saya. Baiklah. Suyan. Betapa indahnya jika kau hanyalah Suyan. Dan aku masih bisa menjelajahi dunia fana ini. Hidup dari kebahagiaan manusia. Menjadi pelayan ruang mata air. Tidak menjawab malapetaka dal surgawi ini. Mungkin bahkan hidup bahagia bersamamu seumur hidup. Tapi aku tidak bisa. Setiap kali aku memejamkan mata, tampak di hadapanku ratapan tanpa akhir. Para pengikutku. Mereka bergantung padaku. Mereka menyembahku. Mereka percaya padaku. Dan aku harus melindungi mereka. Dan mengakhiri era kacau ini bagi mereka. Adapun hukum dal surgawi. Jika hukum ini menyebabkan ratapan menyebar ke seluruh dunia fana dan meninggalkan tanah dalam keadaan hancur. Kalau begitu aku akan melanggar hukum ini. Lalu kenapa? Lalu bagaimana dengan saya? Apakah kamu hanya akan tinggalkan aku sendiri? Putra ilahi. Kita telah menjadi esensi dari dunia fana ini. Jadi kita harus melindungi mereka. Jika kita demi cinta jatuh ke jurang, hal itu akan benar-benar mengganggu hati dao kita. Chunyan. 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 Laporan. Yang Mulia, pasukan Jenderal Qin An telah selesai merakit di luar tenda. Yang Mulia, pada bulan lalu, kita sudah menaklukkan pasukan pemberontak di Tenggara dan Barat Daya. Sekarang, hanya wilayah utara yang tersisa. Belum stabil. Jenderal Qin adalah seorang jenderal yang garang. Ini benar-benar dorongan besar bagi kami. Penguasa tiran memegang kendali. Perang tiba-tiba meletus di mana-mana. Rakyat jelata pasti akan menderita. Judul pertanyaan Anda cukup berani untuk diajukan. Aku meminta Pangeran Donglin untuk mengibarkan panjinya dan berikan jalan bagi orang-orang untuk bertahan hidup. Aku meminta Pangeran Donglin untuk mengibarkan panjinya dan berikan jalan bagi orang-orang untuk bertahan hidup. Saudari, Rong Xiu, mengapa kamu di sini? Jangan khawatir, aku sudah menangkap semua perampok laut dan berhasil mengusir mereka semua. semuanya baik-baik saja sekarang. Aku tahu semuanya.
Surga bermaksud menghancurkan Donglin kita. Betapa tidak adilnya surga. Surga sungguh buta. Karena Tuhan telah memilihku untuk menghadapi musibah ini, maka aku akan menerima takdir yang telah ditetapkan oleh surga ini. Rong Siu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu akan menjadi penguasa yang baik. Dunia akan makmur karena kamu. Orang-orang akan hidup karena kamu. Diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Rong Siu. Jangan lupakan aku. Tidak. Chunniang. Aku tidak ingin menjadi penguasa dunia. Aku hanya menginginkanmu. Kembali. Tidak. Ke-10 ekornya terputus. Rubah bahagia, apakah kamu menyesalinya? Menyesali. 100 tahun urusan duniawi. Hanyalah mimpi yang fleeting. Karena aku sudah memilihnya, kenapa harus menyesalinya? Jika mengorbankan diri untuk surga dan bumi, melindungi tanah, dan memikul beban itu selama ribuan generasi, apakah jalan rubah bahagia? Kalau begitu itu tidak buruk. Hanya saja, aku masih berharap bisa bertemu sekali lagi. Masa muda yang murni itu. Dan dengarkan, dia memanggilku sekali lagi. Saudari. Tidak, Chunniang. Seharusnya aku lenyap di dunia fana ini. Tapi aku masih ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Anda berkata, dunia akan makmur karena aku. Dan orang-orang akan hidup karena aku. Karena inilah yang kamu inginkan. Kalau begitu saya akan melakukan seperti yang Anda instruksikan.
The Jika film aku was menjadi penguasa translated dunia, and narrated by M Media. Anda akan menjadi dewaku. Nanti, aku melihat segala sesuatu hidup kembali. Pegunungan dan laut dipulihkan. Langit yang retak. Kegelapannya pun memudar. Menjadi biru yang jernih dan tak terbatas. Semua orang di sini mengalami hidup dan mati. Namun sebenarnya tidak ada yang benar-benar meninggal. Kecuali aku. Dan dalam catatan selanjutnya, Rongxiu benar-benar mengantarkan arah kemakmuran. Seperti yang sudah saya katakan. Dunia menjadi makmur karena dia. Orang-orang hidup karena dia. Dengan para menteri sipil dan militer yang saleh di sisinya. Mengapa khawatir jika hal itu tidak bertahan ribuan generasi? Saya tidak ingat betapa lamanya aku hidup seperti ini tanpa kesedihan atau kegembiraan melihat segala sesuatu. Hingga sebuah suara kuno membuatku terbangun karena kaget. Rubah yang gembira. Aku bertanya padamu sekali lagi. Jika Anda memulai dari awal lagi, apakah Anda akan menyesalinya? Jika Anda tidak menjawab panggilan Dao, Anda masih bisa menghabiskan puluhan ribu tahun di dunia fana. Dan kembalilah ke posisi semula berkat jasa reinkarnasi. Jika hal itu mengharuskan tanah tersebut dihancurkan, dan nyawa semua orang sebagai harganya, kemudian posisi ilahi ini, saya lebih memilih untuk tidak memilikinya. Dengan hormat, kami menyambut Dewa Surgawi ke posisinya yang sah. Permainan ini, pada akhirnya saya menang. Semua orang di dunia mengatakan, si rubah gembira menyimpan dendam dan pandai merencanakan intrik. Itu memang benar. Awalnya, aku seharusnya benar-benar menyukainya. Sisa kerabatku mengembalikan jiwaku ke surga dan bumi, menjadi sumber makanan bagi pegunungan dan sungai. Retorika yang begitu megah dan muluk-muluk. Namun ini tidak lebih dari sebuah rencana yang diatur oleh Dao Surgawi. Selama ribuan tahun, klan rubah gembira belum pernah ada seorang pun yang mencapai kedudukan ilahi. Jalan surgawi sudah lama berhenti mentolerir kita. Tapi kali ini, aku bersikeras menentang surga dan mengubah takdirku. Gerbang selatan surga. Karena Dao Surgawi menginginkanku untuk menjadi batu loncatan bagi putra takdir. Lalu aku akan menjadikan putra takdir ini bantuan untuk pendakianku menuju kedudukan ilahi. Meskipun jasa saja tidak cukup untuk menentang Dao Surgawi, makhluk berakal di alam fana, iman mereka yang paling murni adalah kekuatan yang bahkan Dao Surgawi pun tidak mampu kuasai, tidak bisa menahan. Cepat, cepat, cepat. Dewi Rubah yang gembira telah menampakkan diri. Naik ke tingkat keilahian dan mengambil tempatku. Sejak awal sekali, saya bertekad untuk berhasil.
Terima kasih Putra Ilahi atas bantuanmu. Seandainya bukan karena kamu, aku tidak akan bisa melihat tembus pandang. Maksud sebenarnya dari Dewa Surgawi, dewa-dewa itu, hal yang paling mereka benci secara terang-terangan. Kekuatan semut-semut kecil justru merupakan persembahan dari rakyat biasa. Ini juga merupakan makna dari keberadaan kita. Sebagai dewa, ini juga merupakan variabel bahwa Dewa Surgawi tidak dapat mengendalikan. Mencoba mengakali seekor rubah. Terlalu naif. Semua pembicaraan tentang kemerosotan moral bersamaku dan tidak menaati perintah Dewa Surgawi. Itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh alam atas. Seandainya aku benar-benar pergi bersamanya dan gagal mematuhi, aku takut jiwaku pun akan hancur berkeping-keping oleh petir ilahi. Saya mendengar tentang kuil Dewi Rubah Gembira. Sangat efektif. Hari ini aku harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memberkati saya agar seperti saudara perempuan saya, aku bisa menemukan suami yang baik yang mencintaiku. Apakah kamu tidak malu berbicara dengan sangat keras? Aku sama sekali tidak malu. Dewi Rubah yang gembira paling menyukai urusan fana yang penuh sukacita ini. Salju menekan ranting-ranting hingga rendah. Meskipun rendah, mereka tidak menyentuh lumpur. Begitu matahari merah terbit, mereka akan tetap berdiri setinggi langit. Ini dibukui tanda tangan pribadi oleh Yang Mulia Raja. Berbicara tentang Dewi Rubah yang gembira, dia sungguh merupakan dermawan bagi Ki Agung kita. Dia pernah menyelamatkan rakyat jelatan dari kesulitan yang mengerikan. Kita harus menghormatinya dengan kekuatan seluruh bangsa. Merindukan, mengapa kamu tidak menawarkan sebatang dupa juga? Mungkin, jika kamu menerima anugerah dari Dewi Rubah bahagia, dia pasti akan mengabulkan keinginanmu. Dewi. Berikut permohonan doa dari umat beriman yang baru disaring. Silakan lihat. Saya mendengar itu. Sang bijak pendiri penguasa Ki Agun kini sudah mendekati akhir masa hidupnya. Apakah Sang Dewi ingin bertemu dengannya? Menempuh hati di dunia fana. Jika seseorang tidak masuk, bagaimana bisa keluar? Karena sudah terpenuhi. Karma telah ditetapkan di antara kita. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu melihat Hoji? Menanggapi Yang Mulia, sudah 36 tahun, 5 bulan dan 16 hari. Kamu memang orang yang sangat setia. Saya mendengar itu. Hyuji menyebabkan wilayah para bajak laut dibalikan. Akibatnya dia ditindas oleh sekelompok Ongnyoji di bawah kawah gunung berapi. Sekarang engkau pun menjadi murid di bawah perintahku. Bukankah kamu ingin diam-diam pergi menemuinya? Murid ini sangat yakin bahwa selama hati Huji dan hatiku bersama, hari kita bertemu lagi pasti akan tiba. Bagaimana saya harus menyampaikannya? Aku sangat menyukai kehidupan sehari-hari di dunia fana. Lindungi Yang Mulia. Apakah Anda Nyonya Chan? Aku akhirnya menunggu kedatanganmu.